Sudah, pertanyaan pertama, masukkan keyword tentang space teknologi. 5 keywordnya masukkan, kata kuncinya apa saja? Roket, roket. Ya, silakan saya nunggu sampai setidaknya 50% dari Anda nih, ada berapa nih? Ada, ya, nah udah 40 respon. Ya, jadi kebanyakan dari Anda bilang tentang space teknologi, kelihatannya paling banyak bilang satelit sama roket ya. Satelit sama roket. Jadi anggapan kita semua, space itu adalah satelit sama roket. Roket adalah, seingat roket adalah Gojeknya, satelit apanya satelit? Toko, Pak. Tokonya ya, yang jualan Ya, Ya, martabaknya, yang jualan kulinernya. ISS apa ISS? Sebagian dari Anda bilang ISS. Apa bedanya ISS sama satelit? Bedanya apa? ISS stasiun, Pak. stasiunnya, Pak. ada. Stasiun, Pak. ISS satelit. ISS itu sebenarnya satelit juga karena satelit itu adalah sesuatu yang mengitari sesuatu. Bulan adalah satelit bumi, ya, karena bulan mengitari bumi. Satelit dalam hal ini satelit adalah benda buatan manusia di atas sana. Ya, ISS juga tentunya Maaf kita Pak Edi, boleh sebut izin satelit. di apa Pak? Apa kodenya di grup Pak? Lupa saya belum keluar. Pertanyaan berikutnya, mengapa space penting buat Indonesia? Bapak jawab. Jawab pakai kalimat. Kalau ini, ya satu Karena dua. masih peluang bisnisnya sangat luas, Pak. Silakan Bapak ketik di situ. Peluang bisnis masih luas agar menjadi negara maju. Peluang bisnis cukup luas. Ya, oke. Jadi kalau Opsi Bapak-Bapak kehidupan, melihat Pak. space adalah peluang bisnisnya luas, ya Bapak-Bapak harus punya bisnis di space. Jadi Saya nggak saya bisa masuk ya, Pak. Bapak-Bapak semua punya bisnis di space. Kita sama-sama nanti buat bisnisnya. Bisnisnya apa? Nah, dipikirkan dari sekarang. Mau nasi Padang, ya, mau Bika Ambon, mau bikin JNE, Tiki, ya, mau jualan baju, apa? Terserah. Pikirkan dari sekarang peluang-peluangnya seperti apa di space, ya. Karena saya yakin Indonesia harus pergi ke sana. Anda harus pergi ke sana. Memajukan bangsa Indonesia ini penting ya, memajukan negara. Nah, apakah kita masih berlomba-lomba berkompetisi dengan negara lain untuk mengeksplorasi space atau tidak? Saya yakin akan berubah. Sistem kompetisi mungkin tidak seperti sekarang. Karena kenapa? Luas di sana mau kompetisi, apa yang harus dikompetisikan ya. Jadi nggak perlu sikut-sikutan kalau mau mengeksplorasi space. Justru harus berkolaborasi. Tidak bisa satu dua negara. Jadi Indonesia kalau mau mengeksplorasi space harus kolaborasi. Jadi tidak bisa tidak berkolaborasi kayak dengan Cina, nah apa berkolaborasi dengan Arab, berkolaborasi dengan Eropa, berkolaborasi dengan Amerika. Kita punya keunggulan apa? Punya banyak manusia. Singapura sedikit punya uang, ya kolaborasi lah. Ya. Nah, itulah cara kita mengeksplorasi space tidak berkompetisi. Percuma apa yang mau dikompetisikan banyak kok yang usah rebutan gitu ya. Jadi untuk memajukan negara, tanda petik, tidak perlu berkompetisi kalau ke space. Mungkin di bumi harus berkompetisi. Karena apa? Resources-nya terbatas. Ya? Mau mengambil nikel terbatas. Mau mengambil batu bara terbatas. Mau cari air terbatas. Makanya pergi ke space karena resources-nya tidak terbatas. Tapi yang terbatas adalah manusianya. Ya, manusianya kurang banyak. Ya, itulah kita harus berkolaborasi. Eksplorasi sumber daya baru, betul, membuka peluang bisnis agar Indonesia tidak hanya mengandalkan sumber daya, betul, ya. Jangan lagi mengandalkan apa yang ada di bumi. Karena itu akan jadi bahan terlarang ke depannya, nggak laku dijual. Sama seperti sawit ya, diekspor ke Eropa, dijegal terus. Meningkatkan teknologi untuk kehidupan dan bisnis, ya bagus, new life. Wah, mantap tuh. Kehidupan baru ya di sana.
memajukan negara, memajukan manusia secara keseluruhan di dunia. Ya, kayaknya itu yang lebih mantap. Dampak positif dari perkembangannya teknologi luar angkasa negara yaitu sebagai sarana telekomunikasi ya, alat untuk memprediksi curah hujan ya, memprediksi memantau ancaman. Oke. Jadi banyak sekali space itu ya, lebih banyak daripada industri yang ada di bumi. Ya, jadi kita harus mulai dari sekarang mempersiapkan diri, mempunyai industri-industri baru yang mungkin belum ada. Jadi bapak-bapak profesinya akan banyak, ya tidak terbatas. Oke, jadi saya senang mendengar bahwa Anda semua melihat potensi space tidak terbatas. Nah, nanti di slide-slide berikutnya kita akan satu-satu. Tapi kita bahas yang beberapa yang penting saja. Artinya yang sangat relevan buat Indonesia. Buat Anda yang lebih dekat ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Sebutkan 4 ilmu. Kalau bilang Anda banyak potensinya di space, 4 ilmu yang harus dikuasai Indonesia apa saja? Astrofisika, astrodinamika, astroteknologi, ya, fisika, astrobiologi, blockchain. Maaf, ini ilmu. Ilmu yang harus Anda pelajari. Dan ingat, Anda harus pelajari ini ilmunya kalau mau menguasai space. Berikutnya, jika Anda mempunyai 100 juta rupiah, akankah berinvestasi di space? Ya, silakan. Berapa Anda investasi di space? Berapa Anda investasi di properti itu? Ya, kebanyakan sekarang kita tentunya manusia ya lebih cenderung berinvestasi di sesuatu yang lebih bisa dilihat sekarang ya, semesti properti itu bisa dilihat, saham bisa dilihat. Tapi space sekarang Anda nggak bisa lihat ya karena memang industrinya belum tumbuh. Tapi jika itu potensinya bagus ya Anda harus berinvestasi yang memang belum tumbuh ya. Sama seperti Anda beli tanah. Mau di tempat yang sudah padat atau di tempat yang jalan tol pun belum ada ya. Tapi tahu akan ada. Berarti prospek informasi itu penting. 65. Ya, jadi banyak di antara Anda yang akan berinvestasi nih di space ya. Mau beli apa di space? Ada nggak saham Di space tanah, yang Pak. Jualan Pak di space Pak. Biasanya Buat investasi paling mudah adalah beli di bursa ya. Di bursa saham misalkan. Sekarang kan ada, mau beli BRI, mau beli Telkom, BCA, ada semua di bursa. Tapi space sudah ada belum antariksa di bursa? Belum pernah nyoba, Pak. Belum ada, Pak. Belum pernah lihat Kalau ya. Tesla, Pak, Kalau ada Anda mau beli? Boleh Pak. sesuai petunjuk. Boleh Pak. Kalau ada uangnya Pak. Harganya cocok, Pak. Harganya uangnya ada cocok. bisa, Pak. Sebentar lagi akan banyak di Indonesia ya bursa saham untuk perusahaan-perusahaan space. Kalau di luar sana sudah mulai banyak. Anda bisa beli SpaceX, Anda bisa beli Blue Origin, Anda sekarang mau beli perusahaan AI ya, ini lagi banyak booming nih perusahaan AI. Jadi perusahaan space juga sayang sekali di Indonesia belum ada. Coba aja. Ada misalkan SpaceX datang ke Indonesia, bikin anak perusahaan kerjasama di Indonesia, pasti ada disimpan di bursa saham. Nah, Anda yang pertama kali yang lari, beli gitu ya. Ini di Indonesia Izin, sudah Pak. bulan kemarin sudah buka bursa kripto. Ya. Jadi Anda sekarang sudah aman beli kripto karena ada bursanya sama seperti bursa saham. Mulai dari sekarang berbondong-bondong ke kripto karena kripto lebih mudah. Anda transaksi, Anda trading, Anda mau beli perusahaan baru jauh lebih mudah daripada di saham konvensional. Ya. Nanti space akan Belum tahu banyak. caranya, Pak. Oh, Anda caranya apa? Main bursa saham gitu, Pak. Oh, bursa saham. Nanti Anda di praktikum diajarin bagaimana punya saham, bagaimana punya kripto.
Ya. Jadi Anda jual beli saham, Anda jual beli kripto, ya kalau saham paling mudah saya pakai Ajaib. Ya nanti Anda diajarin sama Mas Gilang. Kalau Anda mau jual beli kripto, paling mudah pakai Pintu, aplikasi Pintu. Ya, dua itu aja lah buat untuk main-main. Anda bisa jual beli. Kripto punya 50.000 rupiah, belilah kripto. Punya 100.000, beli kripto. Kalau punya untuk jangka laku lebih panjang 3 bulan sampai 1 tahun, Anda belinya saham BRI, BCA, Indofood, ya. Ya, perusahaan-perusahaan yang Anda kenal, ya. Anda suka merokok, beli Gudang Garam, ya kan kenal kan? Anda beli produk, ya beli di perusahaan Anda, nggak bakal di perusahaan tetangga. Jadi Anda punya sahamnya walaupun kecil, mulai memiliki. Nanti mungkin minggu depan Anda belajar tentang bursa, ya saham maupun kripto. Saya sarankan Anda ke kripto, karena kalau kripto itu mau 24 jam, Anda mau kapan pun Anda bisa jual, bisa beli. Tapi kalau saham, ya 3 hari Anda baru cair uangnya. Agak repot. Oke, jadi Anda mulai berinvestasi ya di space. Kedepannya siapa tahu Anda justru yang bisa IPO ya atau ICO kalau di kripto. Bisa menjual saham di bursa. Perusahaan-perusahaan UMKM oke. Anda cari pendanaan di bursa. Oke, itu tentang investasi. Jadi saya harapkan dengan Anda belajar astrodinamika itu bukan hanya ngambil ilmunya, wawasannya, tapi Anda juga praktek, mulai berinvest. Ya, buat kehidupan ke depan. Oke. Baik. Mungkin